Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Valentina Tagalung di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 11. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Pada pertemuan tersebut, kita semua sudah tahu bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia tidak hanya pulau-pulau atau daratan saja, tetapi terdiri atas wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah sekitar sepertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. Di subbab yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebelum kita membahas bagaimana karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu daratan dan apa itu perairan. Yang pertama adalah daratan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Jadi, semua bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air adalah daratan. Contohnya adalah pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, bahkan tempat kamu tinggal apabila tidak digenangi air itu sudah pasti daratan. Wilayah daratan yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan merupakan sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya. Jadi ketinggiannya itu antara 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia banyak sekali pegunungan yang membentang mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Papua. Contohnya adalah pegunungan Bukit Barisan yang ada di Pulau Sumatera. Dikatakan pegunungan Bukit Barisan karena memang pegunungan di Sumatera ini berjejer mulai dari ujung Sumatera hingga ujung selatan Lampung. Dan panjangnya itu sekitar 1650 km. Wilayah daratan yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi. Jadi dataran tinggi berbeda dengan pegunungan. Kita sudah mempelajari tentang pegunungan di kelas 10 bahwasannya pegunungan itu terjadi karena ekstrusi magma, sedangkan dataran tinggi terjadi karena hasil erosi dan sedimentasi di daerah pegunungan. Salah satu contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng. Seperti yang kamu lihat di gambar, dia berada di daerah pegunungan. Terjadi karena proses erosi. Dataran tinggi Dieng ini ada di kawasan Jawa Tengah. Wilayah daratan yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Karena datarannya yang landai, dataran rendah ini sering digunakan untuk daerah pemukiman karena sangat cocok untuk bercocok tanam. Jadi tidak terlalu ekstrim untuk dikelola. Dataran rendah banyak juga di daerah Pulau Jawa seperti dataran rendah pantai utara atau Pantura yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kamu bisa lihat gambar berikut ini. Wilayah daratan yang keempat adalah lembah. Lembah merupakan bentang alam yang sangat luas, bisa mencapai ribuan kilometer persegi yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang terbentuk dari beberapa proses geologis. Jadi lembah ini sering kita sebut seperti kaki gunung. Contohnya adalah lembah Ngarai Sianok di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi lembah ini mempunyai pemandangan yang sangat bagus. Itulah tadi dia wilayah daratan Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke wilayah perairan Indonesia. Perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Jadi semua area yang ada di permukaan bumi dan digenangi air itu disebut perairan. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh perairan. Perairan yang pertama adalah sungai. Sungai merupakan salah satu perairan yang ada di daerah daratan. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan alirannya mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan pada akhirnya bermuara di laut. Sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat memelihara ikan, digunakan juga untuk mengairi sawah sebagai sarana transportasi, sumber tenaga listrik, perikanan, olahraga, dan rekreasi.
Yang kedua adalah danau. Danau merupakan salah satu perairan yang ada di daratan. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Di Indonesia ada sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terbentuknya, danau terbagi menjadi 4. Pertama adalah danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi, baik lipatan, patahan, yang dapat menyebabkan tanah amblas dan menjadi cekung. Kemudian cekungan itu akibat hujan terisi oleh air dan terbentuklah danau. Contohnya di Indonesia yaitu Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Singkarak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah danau vulkanik atau danau kawah. Kamu bisa perhatikan di gambar. Danau vulkanik atau danau kawah ini adalah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi oleh air kemudian membentuk danau. Contohnya adalah Danau Kerindi, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kelimutu. Yang ketiga adalah Danau Tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk karena gabungan dari proses tektonisme dan vulkanisme. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung-gunung akan longsor. Longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Contoh danau tektovulkanik di Indonesia adalah contohnya Danau Toba. Danau Toba itu merupakan danau terbesar di dunia. Ada di Pulau Sumatera. Yang keempat adalah Danau Kars atau Dolin. Danau Kars adalah danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan oleh air hujan di wilayah batuan yang berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentukan cekungan. Cekungan ini terisi oleh air hujan dan terbentuk danau yang disebut dolin. Salah satu danau kars di Indonesia ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Selain keempat danau ini, ada juga danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat pengikisan dasar lembah oleh gletser atau es. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk danau. Beberapa danau glasial yang terdapat di dunia adalah Great Lake, Finger Lake, dan Superior Lake. Ada di luar negeri. Tidak ada di Indonesia karena Indonesia daerah tropis. Yang ketujuh adalah Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada meander sehingga meander terpisah dari aliran sungai yang baru. Meander sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini kerap juga disebut sebagai Kali Mati atau Sungai Mati atau Osbok Lake. Ini sudah kita pelajari di kelas 10. Di Indonesia, Danau Tapal Kuda ada di beberapa bagian sungai di Kalimantan. Yang kedelapan adalah waduk. Waduk atau bendungan adalah danau yang terbentuk lewat pembendungan aliran sungai. Selain bentukan manusia, waduk atau bendungan bisa terjadi karena proses alami seperti longsoran. Jadi laut di Indonesia itu mempunyai karakteristik yang khas dan laut itu sangatlah luas. Ada laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya laut di Indonesia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada laut terbuka, ada laut tertutup, dan laut kita sangatlah luas. Kondisi laut kita ini sangat dipengaruhi oleh adanya dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari lautan yang dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia yang dilalui oleh dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul.
Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Pasang surut air laut merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi pada daerah pesisir pantai. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gaya gravitasi yang dimiliki oleh bulan, sehingga menyebabkan terjadinya fenomena pasang surut air laut dan juga ditentukan oleh pembagian musim di Indonesia. Ketika pasang surut air laut terjadi, maka air laut yang berada pada permukaan akan mengalami pasang dan juga surut dalam waktu yang bergantian. Jadi, pasang surut air laut ini memiliki manfaat. Yang pertama, dia bisa sebagai sumber tenaga listrik, bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi perairan, bisa juga dimanfaatkan untuk membantu pembuatan garam, dimanfaatkan juga untuk kegiatan pariwisata atau water sport, dan juga sebagai mata pencaharian nelayan. Jadi nelayan itu kalau mencari ikan kan menggunakan pasang surut air laut juga. Jadi tadi kita sudah membahas perairan yang ada di darat seperti danau dan sungai. Sekarang kita akan membahas tentang perairan di laut seperti teluk. Kamu bisa perhatikan gambar berikut. Contohnya adalah teluk. Gambar ini adalah teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Jadi dia menjorok ke arah daratan. Kemudian ada juga selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Contohnya ini adalah Selat Sunda. Dia memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian perairan laut lainnya adalah samudra. Kamu sudah sering mendengar samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini salah satu contoh samudra yang ada di sekitar Indonesia, yaitu Samudra Pasifik. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Jadi sebenarnya laut dan samudra itu sama, cuman penamaannya berbeda. Kalau samudra itu laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di laut kita juga banyak sekali sumber daya yang dapat kita manfaatkan, seperti terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya. Selain padang lamun, mangrove, ataupun terumbu karang, kita juga memiliki ekoregion. Jadi Laut Indonesia itu dikelompokkan dalam 18 ekoregion. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan. Jadi ke-18 ekoregion ini adalah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makassar, perairan Bali, dan Nusa Tenggara. Teluk Tomini, Laut Halmahera, Laut Banda sebelah timur Sulawesi, Laut Banda sebelah selatan Sulawesi, Laut Seram, Laut Teluk Bintuni, Laut Banda, Samudra Pasifik sebelah utara Papua, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Jadi banyak sekali sumber daya yang dapat kita manfaatkan di laut kita, baik laut terbuka, laut tertutup, bahkan di wilayah-wilayah ekoregion ini. Jadi kita sudah membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sekarang kamu bisa berlatih dengan mengerjakan 4 soal ini untuk mengetahui seberapa banyak materi yang kamu kuasai setelah menonton video ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.